Selamat siang Bu Naila, katanya Ibu cari saya ya? Bu Eri, iya nih Bu, kemarin saya cari-cari Ibu, tapi katanya Ibu lagi sibuk rapat ya Bu ya. Soalnya saya mau ngobrol Bu, ini Oh, Bu, ada masalah sebenarnya. Saya punya siswa di kelas, anaknya hmm? cerdas, mengerjakan latihan cepat. Tapi sayangnya Bu, dia sering banget datang terlambat ke sekolah. Saya khawatir nih Bu, dengan karakternya yang terus-menerus seperti ini akan mempengaruhi dengan kemajuan belajarnya. Gitu Bu. Baik Bu Naila, sebentar ya saya matikan dulu handphonenya biar kita sama-sama nih uh, mencari jalan membantu siswa ini agar lebih disiplin dan datang tepat waktu. Ibu tahu tidak alasan mengapa dia sering terlambat? Saya pernah nih Bu nanya beberapa kali gitu waktu ketemu sama dia. Saya tanya nih, Nak, kenapa sih kamu sering banget datang terlambat? Terus dia bilang katanya dia bangunnya tidak tepat waktu, makanya dia bisa telat. Terus dia juga pernah bilang katanya kadang-kadang alat transportasinya nggak ada, motornya lah dipakai kakaknya, dipakai bapaknya lah, jadi nggak bisa berangkat tepat waktu. Terus nih Bu, dia juga bilang katanya kadang-kadang pagi-pagi mamanya marahin nyuruh ngantar dia ke pasar. Jadinya dia sampai ke sekolahnya agak siang Bu. Oh begitu ya Bu informasinya. Lalu apa yang Ibu rasakan ketika siswa ini datang lambat? Hmm, yang pertama sih Bu, saya ngerasanya kasihan ya Bu ya. Padahal dia itu cerdas gitu Bu, tapi kok malah nggak didukung gitu, nggak sinergi dengan apa sifatnya ini gitu, dengan karakternya ini. Kemudian saya juga rasanya iba gitu Bu, padahal dia pintar tapi kok bisa sih terhambat karena masalah ini. Apa ada masalah besar di rumah yang mengganggu dia gitu Bu. Sebenarnya itu pemahaman yang baik dan harus kita cari jalan keluar ya Bu ya. Apa langkah konkretnya Bu? Hmm, mungkin saya bisa ngajak ngobrol lagi kali ya Bu ya, tapi dengan situasi yang santai sehingga dia juga bisa merasa rileks gitu. Cerita jujur, ngomong dari hati ke hati tentang masalah apa yang dihadapinya. Saya mungkin juga bakalan ngasih saran gitu. Kalau bisa dia tidurnya lebih awal, misalnya jam 9 malam kah sudah tidur. Paling lambat dia tidur jam 10 malam, sehingga keesokan paginya dia bisa bangun lebih awal dan membuat waktu istirahatnya itu cukup gitu Bu. Sehingga dia saat pagi menjelang bersemangat berangkat ke sekolah. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan. Nah, udah bagus tuh ide yang Ibu sampaikan. Uh, Mungkin yang saya mau tanyakan, sejauh ini Ibu pernah melakukan percakapan atau komunikasi sama anak yang terlambat ini, Bu? Paling Pernah. tidak adalah Ibu koordinasikan masalah keterlambatan Ibu dengan anak ini untuk Per mendukung agar anak ini lebih disiplin, datang tepat waktu. Pernah Bu saya lakukan, tapi entah kenapa ya terulang kembali Bu. Misal saya tegur hari Senin, bukan saya tegur, mohon maaf, saya ajak ngobrol. Nah, kalau bisa besok jangan terlambat lagi ya. Iya Bu, dia bilang. Hari Selasa, hari Rabu dia datang tepat waktu, hari Kamisnya dia kembali Bu datang terlambat. Nah, jadi mungkin harus sering-sering saya ajak ngobrol sepertinya Bu dia ini agar mempertahankan sikap disiplinnya itu. Selain itu ada nggak Bu, selama ini Ibu melibatkan orang tua dalam hal kedisiplinan anak tersebut? Hmm,
mungkin itu rencana yang akan datang yang saya lakukan. Mhm. Selain si anak, mungkin saya akan mengajak diskusi kedua orang tuanya tentang betapa pentingnya dia mempertahankan sikap disiplin ini. Karena kalau hanya mengandalkan nilai saja, saya rasa itu tidak cukup. Kita juga harus membentuk karakter dia menjadi orang yang disiplin, terutama karena siswa SMK, sikap disiplin ini akan berpengaruh di dunia usaha dan di dunia industri nanti saat dia bekerja, Bu. Iya. Ya, setuju sekali Bu dengan apa yang disampaikan Ibu Nailah. Berarti Ibu sudah punya rencana ke depan untuk membantu siswa yang terlambat ini ya Bu ya? Iya, Bu. Uh, Baik. Kapan nih Bu rencananya untuk Ibu nanti bisa mengukur sejauh mana Ibu membantu siswa tersebut dalam tidak mengulangi lagi ya kalau perbuatan yang melanggar disiplin sekolah. Adakah Uh, rencana yang sudah Ibu ke depan ini? Seperti apa rencananya? uh, Berhubung ini hari Kamis, Bu, mungkin besok pagi saya akan melakukan pemanggilan terhadap kedua orang siswa tadi. Saya akan panggil ke sekolah, kemudian kita akan berdiskusi agar si anak ini tidak melakukan keterlambatan lagi di hari Senin ya Bu. Nanti kelihatan kan waktu upacara bendera. Nah, saya akan ngajak ngobrol dengan orang tua siswa, kemudian saya lihat dalam waktu seminggu perkembangannya bagaimana. Semoga anak ini dapat mempertahankan sikap disiplinnya nanti. Nah, kemudian setelah dia berhasil nih, saya kasih tantangan seminggu agar tidak terlambat. Nanti saya mau nanya umpan baliknya, apa yang dia rasakan selama menjalani proses menerapkan sifat disiplin ini? Apakah dia merasa senang? Gitu. Apakah ada hal yang lain yang dia rasakan atau kesulitan lain yang dia rasakan sehingga dia tidak berhasil menyelesaikan tantangan tersebut? Baik Bu, semoga sukses Bu ya apa yang direncanakan. Baik Dan Bu, nanti kita bisa kembali lagi duduk bersama. ya Bu. Terima kasih banyak Terima ya kasih Bu. Bu, semangat. Semangat Bu Eri, makasih banyak. Refleksinya yang dirasakan, yang sudah berjalan baik selama percakapan, yang saya rasakan percakapannya berjalan dengan baik. Yang perlu ditingkatkan mungkin sebagai coach, saya harus berpikir lebih kritis lagi untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa coach itu hanya menanyakan beberapa pertanyaan yang membantu si coach untuk berpikir lebih kritis lagi mencari solusi. Kemudian untuk kehadiran penuh sudah dihadirkan di dalam percakapan tadi, terbukti dengan penyampaian oleh coach bahwa beliau akan menjauhkan handphonenya agar semua berhadir di sini, pikiran, badan, dan yang lain-lain. Kemudian yang harus dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaikinya itu tadi kembali lagi bahwa saya sebagai coach, saya bukan berarti sebagai coach itu beliau memberikan saran, tidak, tapi beliau yang membantu kita mencari solusi itu sendiri. Karena yang saya pikir, asumsi saya bahwa kalau bukan orang itu sendiri yang mencari solusi, nah tidak akan selesai masalahnya. Belum tentu solusi yang diberikan oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jadi yang pertama adalah kita dulu ingin mencari solusi. Pertanyaan Bu Naila, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Mungkin saya mau menerima umpan balik dari Ibu sebagai coach pada hari ini. Yang dirasakan pada saat coaching menyenangkan. Saya bisa berbicara dengan rileks, dengan terbuka, karena tidak ada kesan menakutkan sama sekali dalam proses coaching ini. Tidak ada judgmental, tidak ada penuduhan bahwa oh sang guru tidak mampu mengayomi si anak, tidak ada, tapi justru malah saya dibimbing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gitu. Ya. Baik.
Sukses buat Bu Nela. Terima kasih Bu Eri. Kita lanjutkan. Siang Bu Eri. Siang Bu Naila. Katanya Bu Eri mau ngobrol sama saya ya Bu. Ada apa Ibu? Iya nih Bu Naila, saya ini kan banyak nih teman-teman yang di ruangan saya itu mengeluh. Katanya mereka kesulitan membuat materi menggunakan aplikasi Canva. Oh, Canva. Yang baru-baru ini populer itu ya Bu ya? Iya betul sekali. Oh, kenapa Bu? Ibu sama Bapak mau bikin materi pakai Canva Bu? Ya kami ini kan semua mau membuat materi yang lebih menarik dari sebelumnya. Yang sebelum kami mengenal Canva dan setelah mengenal Canva Bu, biar siswa ini semakin bersemangat dan termotivasi saat belajar. Karena semakin berkembangnya teknologi kan semakin perlu kita mengupgrade pengetahuan kita terutama dalam metode pembelajaran. Sayangnya ada beberapa fitur yang sulit digunakan sehingga menghambat proses kami dalam pembuatan materi tersebut. Saya dan rekan-rekan itu agak kesulitan menguasai penggunaan Canva itu tersebut. Hmm, jadi Ibu dan rekan-rekan yang lain mau menggunakan Canva karena Bapak dan Ibu ingin menyajikan materi yang lebih menarik ya Bu ya untuk siswa. Betul sekali Bu Nela, itu yang kami harapkan saat ini, yang kami butuhkan saat ini. Karena aplikasinya baru, kemudian booming, sehingga banyak ya Bu ya, Bapak dan Ibu guru pendidik ingin menggunakan aplikasi tersebut. Nah Bu, saya mau nanya lagi nih, menurut Ibu sama rekan-rekan yang lain, apa sih kendala yang Bapak Ibu hadapi sehingga Bapak dan Ibu kesulitan menggunakan Canva? Jadi begini Bu, setelah kami membuka Canva itu kan ada beberapa fitur yang membingungkan bagi saya dan teman-teman di ruang kantor saya itu, terutama saat menyesuaikan layout, desain, atau template. Saya juga sering bingung, kira-kira template mana nih yang cocok dan bagaimana mengeditnya, sekiranya sesuai dengan kebutuhan materi kami. Baik, baik. Jadi kesulitan Bu ya. Gimana Iya. layout, terus apa lagi tadi? Desain, terus menyesuaikan Template, template ya Bu ya. kadang memasukkan kadang memasukkan audio juga, seperti apa, ada kan di situ tulisannya penggunaan AI, nah itu masih belum begitu familiar dengan fitur-fitur itu, Bu. Padahal menarik, tapi sayangnya belum familiar ya Bu ya. Padahal kalau disajikan pasti bagus sekali nanti ya. Nah, lalu nih Bu, kira-kira apa sih langkah yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi kesulitan melakukan editing tadi, Bu? Mungkin saya akan mulai belajar mengikuti tutorial atau panduan Canva, Bu. Ya kan sekarang banyak di YouTube-YouTube itu ya. Nah, panduan-panduan dasar Canva itu saya pelajari, fitur-fiturnya saya pelajari terlebih dahulu ya, sekiranya akan lebih mudah memahami fitur-fitur yang lain atau bagian-bagian yang lainnya nantinya. Oh iya, bagus juga ide Ibu ya, Bu ya. Lihat dari YouTube. Nah, kira-kira selain cari tutorial dari YouTube, Bu, dari mana lagi ya, Bu? Ibu cari tutorial tentang penggunaan Canva ini, Bu? Ya, mungkin Bu ya yang saat ini Canva ini kan sudah blooming ya. Saya mungkin belajar bersama teman-teman nih yang sudah terlebih dahulu bisa atau menggunakan aplikasi Canva yang sudah mahir. Yang kami tahap-tahap yang masih belajar pemula ini mungkin masih otodidak nih belajarnya Bu. Selain kami nonton di YouTube, TikTok, mungkin media yang lain ya. Bertanya aja Bu langsung, mungkin ini langkah yang baik bagi kami untuk kami bisa memahami penggunaan Canva tersebut dalam kami nanti membuat belajar materi yang menarik bagi siswa.
Hmm, keren langkah yang Ibu ambil. Jadi selain dari YouTube, bisa nonton dari TikTok, bisa langsung nanya sama teman, Ibu ya. Nah, Ya. kira-kira Bu, selain mencari video tutorial, selain langsung bertanya kepada orang, kira-kira berapa lama atau berapa lama durasi yang Ibu perlukan untuk berlatih dan mencoba mengaplikasikan fitur-fitur tersebut dalam pembuatan materi yang akan Ibu buat nanti. Mungkin memulai dari diri ini saya akan coba 2 sampai 3 jam dulu per hari atau di waktu senggang weekend di luar jam pembelajaran saya akan berlatih bersama teman-teman. Kepada teman yang sudah terlebih dahulu bisa mungkin nanti minta saran untuk berbagi praktik baiknya tentang penggunaan Canva, Bu. Rencana di hari Jumat ini ada workshop gitu. Ya, kami akan ikut berhadir mengikuti workshop tersebut sehingga ini kan menambah pemahaman kami bagaimana menggunakan Canva yang fitur-fiturnya itu sebenarnya menarik tapi kami belum mengetahuinya. Itu mungkin rencana mulai dari dulu sih bisa kami lakukan. Oke, jadi direncanakan dari Jumat ini ya Bu ya untuk aksi nyata melakukan workshop pelatihan penggunaan aplikasi Canva. Nah, kalau Ibu mulai aksi nyatanya dari hari Jumat ini, kira-kira kapan ya Bu bisa ketemu saya lagi biar kita bisa diskusi lagi dan mengevaluasi nih apa aja yang Ibu hadapi, rasa apa aja yang Ibu rasakan ketika mencoba membuat materi yang sederhana dan menyenangkan menggunakan aplikasi ini. Ya. Kalau Jumat ini sudah workshop mungkin 3 hari kemudian saya akan ketemu Ibu lagi untuk menyampaikan apa sih yang saya sudah peroleh dari penggunaan Canva ini. Ya harapan saya sudah bisa nih menggunakannya, membuat paling tidak menggunakan materi saya sendiri untuk pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak tuh tertarik dengan pembelajaran saya. Begitu Bu Naila. Oke, baik. Sempurna sekali ya Bu ya. Berarti kita akan ketemu kira-kira 3 hari lagi. Jadi kalau Ibu ada masalah di tengah jalan selama 3 hari ini, jangan ragu untuk hubungin saya lagi ya Bu, biar kita bisa diskusi dan mencari jalan keluarnya bersama ya Bu ya. Saya yakin kalau Ibu dan teman-teman yang lain bersemangat dan fokus, pasti akan lebih mudah menggunakan aplikasi ini untuk membuat materi. Terima kasih Ibu Naila atas pemahamannya pada hari ini. Semoga nanti saya akan cepat menemui Ibu kembali. Terima kasih kembali Ibu. Semoga Ibu lebih siap belajar menggunakan Canva bersama teman-teman. Salam buat teman-teman yang lain ya Bu. Nah, siap Bu, saya akan sampaikan. Selamat siang Willy. Selamat siang Bu Naila. Refleksi diri yang bisa saya sampaikan pada hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan Bu Naila tadi sebagai saya seorang coach dan Bu Naila sebagai seorang coach. Di sini Bu Naila berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka bagi saya sehingga kendala saya tadi bersama teman rekan yang tidak mampu menggunakan Canva untuk membuat pelajaran menarik bisa saya mendapatkan ide atau cara sendiri untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dari saya. Sebenarnya di sini Bu Naila sudah mampu mengidentifikasi tujuan dan masalah yang saya hadapi. Serta tadi sudah memberikan dorongan kepada saya untuk menyusun rencana konkret dan bertanggung jawab. Setelah belajar bersama teman dalam kegiatan workshop tadi. Mungkin ada masih perlu yang diperbaiki atau ditingkatkan. Misalnya tadi di sini perlu pemahaman coach sendiri. Pada saat coach menggali ide pertanyaan yang berbobot, di sini juga seorang coach mampu menunjukkan ide-ide penyelesaian yang berasal dari coach itu sendiri. Terutama tadi membahas masalah kendala apa sih yang dihadapi coach, terus bagaimana untuk memudahkan mempelajari
Canva tadi saya sampaikan dengan belajar tutorial melalui YouTube, media sosial, atau langsung bertanya kepada yang sudah pernah mahir. Nah, ini sudah sangat baik, perlu ditingkatkan. Kemudian pada saat coaching, sebenarnya Bu Naila sudah sangat baik ya mempersiapkan diri dengan memahami kebutuhan saya sebagai coach. Karena di sini Bu Naila sudah menunjukkan perhatian penuh dengan mendengarkan aktif, memberikan respon yang tepat, tadi menjaga kontak mata sehingga seluruh tubuh raga ini kawin. Nah, di sini menciptakan atmosfer antara coaching dan coach itu sangat mendukung. Apa yang mungkin perlu diperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik? Ya mungkin tadi sebenarnya sudah juga disampaikan oleh coach ya. Ada rekomendasi tertentu untuk mempelajari penggunaan Canva itu sebenarnya sudah dipancing oleh Bu Naila sendiri. Itu nanti lebih kepada menetapkan jadwal rencana ke depan aja, lebih di progres, didukung lagi untuk tindak lanjut keberlanjutan proses coaching itu. Keberlanjutan untuk proses si coach menyelesaikan permasalahan dan penggunaan Canva tadi. Lebih kepada komitmen bersama. Umpan balik dari saya. Ada pertanyaan Bu Naila untuk coaching hari ini? Nggak ada Ibu. Jadi kalau umpan balik saya terhadap coaching hari ini, saya sangat rileks, sangat senang. Saya mendapatkan pemahaman. Jadi coaching itu sedikit dua sisi yang berbeda, tetapi mengandung makna yang sama, di mana kita sama-sama harus mendengarkan aktif, menggali pertanyaan bobot ya, kemudian menghadirkan kesadaran penuh dalam kita berdialog ya, saling mendengarkan penting antar coach saling percaya. Di sini tadi Bu Naila mampu menciptakan suasana yang nyaman, sehingga saya terbuka nih mengenai kendala apa saja yang saya hadapi dalam menggunakan Canva tadi. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan kepada saya juga mampu untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan langkah-langkah yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya juga merasa lebih termotivasi dan siap untuk belajar setelah mendapat umpan balik dukungan dengan arahan yang jelas tadi. Terima kasih Bu Naila atas coaching hari ini. Saya sebagai coach merasa tidak terbebani sama sekali dan mendapatkan pengalaman yang baru bagian coaching dan coach itu. Oke, kalau ada satu hal yang tadi lupa ulun sampaikan Bu, nah untuk umpan balik ke Bu Eri ya Bu, ya mungkin karena saya terbiasa menjadi coaching mungkin di kehidupan nyata di sekolah ini, saya lebih sering mendengarkan seperti yang kita tahu mungkin Ibu pengalaman dari ibunya lebih banyak gitu. Kadang waktu Ibu mendorong saya mencari jawaban dan solusi atas masalah-masalah yang saya rasakan, saya kadang berpikir apakah ini langkah yang benar yang saya lakukan, karena saya sebelumnya terbiasa mendapatkan arahan, oh kamu sebaiknya seperti ini, kamu sebaiknya seperti itu. Sementara di proses coaching yang benar-benar baru kita laksanakan dalam pendidikan guru tinggi, kita sendiri harus mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, kadang ketika si coach membimbing saya dengan pertanyaan berbobot, saya sendiri merasa ragu apakah ini langkah yang benar yang saya lakukan selama ini, apakah ini langkah yang benar yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dengan pembawaan Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, dengan Ibu menghadirkan kehadiran penuh di dalam dialog ini, itu tadi saya merasakan rileks, nyaman, tidak ada yang menjudge saya bahwa menganggap saya, oh kamu tidak bisa, tidak, bahkan justru dengan percakapan yang menurut saya awalnya saya pikir, oh saya harus cari solusi sendiri nih, saya takut, saya merasa jauh lebih nyaman dibanding saya harus seperti biasa harus dibimbing. Terkadang ketika orang memberikan bimbingan kita merasa ada sedikit oh berarti aku selama ini salah. Di antara
apa bahasanya. Saya masih bingung antara saya harus mencari jawaban sendiri atau mendapatkan jawaban dari orang lain. Begitu ini. Iya. Karena kita ya tadi terbiasa kebablasan berasumsi, mencari solusi. Sebenarnya di teknik coaching itu kan lebih kepada bagaimana kita menahan emosi, maksudnya untuk tidak memberikan solusi, akan tetapi memberi pertanyaan berbobot tadi yang sekiranya yang kita coach ini menemukan sendiri langkah apa, rencana apa yang harus dia selesaikan. Jadi makanya memang betul kesadaran penuh. Kalau kita memang betul berbicara seperti ini, memang rileks Bu, tidak terlihat kaku. Dan enjoy jadinya. Oh begitu, seperti itu. Sama harus memahami dalam teknik coaching itu antara coach dengan coach tadi saling percaya saya bilang. Saling percaya diri, percaya diri, sama-sama mendengarkan aktif tadi, menggali pertanyaan berbobot. Memang kalau kita temukan ya, kalau kita mengcoaching, kalau kita sebagai ke murid itu lebih ke mentor ya. Coachnya itu mungkin ya tadi kebanyakan kita tuh kebablasan, selalu memberikan solusi, ya kan Bu ya? Pengalaman nih. Kemudian itu kita dengarkan siswa itu cerita apa segala, tapi kita tidak mengarahkan siswa itu menemukan sendiri caranya bagaimana menyelesaikan permasalahannya, bukan dari kita. Nah ini pembelajaran bagi kita bersama. Seperti ini teknik coaching. Di Tirta kan kita harus mengerti tujuannya, identifikasinya, rencananya, terus tanggung jawabnya bagaimana dan nyatanya seperti apa. Itu mungkin yang sama-sama pelajari di grup penggerak ini. Dan mungkin demikian Bu Naila refleksi kita bersama, semoga bermanfaat bagi yang lain. Amin. Ya, kita bisa semangat.